Video ini didasarkan pada peristiwa nyata, terinspirasi dari kisah Kman bin Laden, penulis buku Inside the Kingdom, My Life in Saudi Arabia. Namun, beberapa adegan dan detail telah diadaptasi untuk tujuan dramatis dan naratif. Gambar-gambar dalam video ini dibuat secara digital untuk tujuan ilustratif dan tidak merepresentasikan gambar asli. Bayangkan terbangun di dalam sebuah istana, dikelilingi oleh lantai marmer, lampu gantung berlapis emas, dan dinding yang cukup tebal untuk membungkam teriakanmu. Sekarang bayangkan menyadari bahwa tidak ada satu pun dari itu yang benar-benar milikmu, bahkan kebebasanmu pun tidak. Itulah hidupku. Namaku Charman bin Laden, ya, dari keluarga bin Laden itu. Tapi ini bukan kisah tentang Osama. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasanya menikah dengan salah satu keluarga paling berkuasa, paling tertutup, dan paling konservatif di Arab Saudi, dan perlahan, dengan rasa sakit yang tak terkatakan, menyadari bahwa aku telah melangkah ke dalam penjara berlapis emas yang tidak mudah untuk dilarikan. Aku lahir di Lausanne, Swiss. Ayahku orang Swiss, ibuku orang Persia. Masa kecilku dibesarkan dalam lingkungan yang liberal, kosmopolitan, dan intelektual. Aku membaca novel-novel Perancis, mengunjungi galeri seni, dan memimpikan menjelajahi dunia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalananku suatu hari akan membawaku ke tempat di mana perempuan tidak bisa meninggalkan rumah tanpa pendamping pria, di mana tertawa di depan umum dianggap tak sopan, dan di mana jati diri terkubur di balik lapisan kain hitam. Tapi cinta bisa membutakan, apalagi jika ia datang dalam balutan kekayaan, pesona, dan misteri eksotis. Aku bertemu dengan Yaslam bin Laden di Jenewa pada awal tahun 1970-an. Ia menawan, tinggi, anggun, dan berbicara dengan lembut. Ia juga berpendidikan barat dan tampak berbeda dari gambaran yang kumiliki tentang pria Arab tradisional. Aku masih muda, penuh idealisme, dan percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Ketika ia melamarku, aku langsung menerima tanpa ragu. Aku pikir aku menikahi pria modern. Aku belum memahami bahwa seorang bin Laden, bahkan yang berpendidikan barat sekalipun, masih terikat erat pada cengkeraman keluarga dan keimanan. Awalnya kami tinggal di Jenewa, dan untuk beberapa saat, hidup terasa seperti yang selalu kuimpikan. Kami memiliki seorang putri bernama Wafa, dan aku menjalani peran sebagai ibu dengan penuh sukacita. Tapi perlahan-lahan, perubahan mulai merayap. Yaslam mulai bicara tentang kewajiban keluarga, tentang tradisi yang harus dihormati. Lalu tibalah hari di mana aku dibawa ke Arab Saudi untuk bertemu dengan seluruh klan bin Laden. Aku tidak siap untuk apa yang akan kulihat. Arab Saudi tahun 1970-an adalah dunia yang benar-benar berbeda. Jalanan sepi, dijaga bukan hanya oleh polisi tapi juga oleh polisi agama Mutawe'en. Perempuan tertutup dari kepala sampai kaki. Musik dilarang. Tawa dibungkam. Tidak ada bioskop, tidak ada teater, tidak ada tarian. Dan di dalam kompleks keluarga bin Laden, hidup bahkan lebih terkekang. Para istri jarang terlihat. Mereka hidup di balik pintu tertutup, berbicara dengan suara berbisik, menyaksikan anak-anak mereka bermain dari balik tirai. Saat aku tiba, para perempuan memandangku dengan curiga. Aku terlalu asing, terlalu mandiri, terlalu berbeda. Keluarga bin Laden sangat besar, puluhan saudara kandung, paman, sepupu. Tapi yang paling mengejutkanku adalah adanya hierarki, terutama di antara para perempuan. Para istri tidak setara, mereka diklasifikasikan berdasarkan usia, kesuburan, dan kepatuhan. Nilai seorang perempuan seringkali diukur dari seberapa banyak anak laki-laki yang bisa ia lahirkan. Dan jika kau gagal memenuhi ekspektasi, kau bisa digantikan. Poligami bukan hanya diterima, itu adalah sesuatu yang diharapkan. Banyak perempuan yang kutemui telah belajar untuk hidup dalam diam, bahkan dalam penderitaan, karena tahu bahwa mereka bukan satu-satunya istri dari suaminya. Aku segera menyadari bahwa setiap gerak-gerikku diawasi. Setiap kata yang kuucapkan, setiap pilihan yang kubuat, dilaporkan kembali ke keluarga. Aku tidak bisa keluar rumah sendirian. Aku tidak bisa berbicara secara terbuka. Aku bahkan tidak bisa memutar musik atau membaca buku barat tanpa mendapatkan tatapan tidak setuju. Pada malam hari, aku terbaring di tempat tidur tanpa bisa tidur. Dan bertanya-tanya apa yang telah aku lakukan. Aku mencintai suamiku,
Aku mencintai putriku, tapi aku tidak mencintai kehidupan ini, dan perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah aku kenal sebelumnya, ketakutan. Ketakutan itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk putriku. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam dunia di mana suaranya tidak berarti apa-apa, di mana mimpinya akan diabaikan begitu dia mencapai usia pubertas. Aku melihat anak-anak Bin Laden lainnya, berpakaian rapi, diberi makan dengan baik, tetapi terbelenggu secara emosional, dan aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana seorang perempuan bisa meninggalkan keluarga yang membentang seperti kerajaan, yang menguasai kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh politik di seluruh dunia Arab? Bagaimana bisa melarikan diri ketika setiap gerak-gerik diawasi, bahkan di luar perbatasan Arab Saudi? Aku mulai menyimpan buku harian, kuselipkan di lipatan koper, mencatat setiap detail yang bisa kuingat. Aku menulis nama-nama, tanggal, percakapan. Aku mulai mengumpulkan satu-satunya hal yang suatu hari bisa membebaskanku, kebenaran. Aku juga mulai memahami lebih banyak tentang sisi gelap dari keluarga berkuasa ini. Bahkan saat itu, bisik-bisik tentang Osama mulai terdengar. Dia masih muda, sangat religius, dan terobsesi dengan jihad. Sementara anak laki-laki lain bermain bola atau belajar teknik, dia menghafal Al-Quran dan bicara tentang mati syahid. Awalnya tidak ada yang menganggapnya serius, tapi aku melihat api itu di matanya, api yang suatu hari akan membakar dunia. Namun aku tetap bertahan, sebagian karena takut, sebagian karena berharap suamiku akan berubah, dan sebagian lagi karena aku percaya bahwa entah bagaimana aku bisa bertahan, bahwa aku bisa melindungi putriku, bahwa aku bisa menjalani hidup ini di balik kerudung. Tapi setiap hari perlahan mengikis identitasku. Setiap aturan, setiap pembatasan, setiap percakapan yang dibungkam, semuanya terasa seperti kematian kecil yang terus-menerus. Namun aku tahu aku tidak sendiri. Di seluruh Arab Saudi, begitu banyak perempuan hidup sepertiku, terpenjara bukan oleh dinding, tetapi oleh adat. Dibungkam bukan oleh ancaman, tetapi oleh harapan dan norma. Beberapa dari mereka tidak pernah lolos. Beberapa bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa. Tapi aku tidak akan membiarkan ini menjadi kisahku. Aku tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi aku tahu satu hal, aku akan menemukan jalan keluar. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk putriku. Karena bahkan di dalam sangkar emas, hati masih bisa bermimpi tentang kebebasan. Dan ini baru permulaan. Ketika aku pertama kali melangkah ke dunia keluarga Bin Laden, rasanya seperti memasuki alam yang dibanjiri kemewahan tapi dicekik oleh kesunyian. Aku dibesarkan di Jenewa, oleh ibuku yang berkebangsaan Swiss, di dunia yang meskipun kadang ketat, tetap memberiku ruang untuk bernapas. Aku adalah perempuan modern di tempat di mana modernitas bukan ancaman. Tapi sekarang, aku bukan lagi Charmaine dari Eropa. Aku adalah istri dari Yaslam bin Laden, dan bersama nama itu datang seperangkat harapan yang mencekik. Namaku yang dulu adalah milikku sendiri, kini menjadi bagian dari warisan yang belum aku pahami, sebuah nama yang ditakuti dan dihormati dalam bayang-bayang. Yaslam itu menawan, kosmopolitan, berpendidikan barat, fasih dalam banyak bahasa. Aku pikir dia berbeda. Aku percaya bahwa aku tidak harus mengorbankan jati diriku untuk bersamanya. Tapi perlahan aku mulai merasakan pergeseran. Awalnya dia memintaku belajar bahasa Arab. Aku setuju, itu tampak masuk akal. Tapi ternyata itu lebih dari sekadar bahasa. Itu adalah caranya menarikku menjauh dari segala hal yang akrab. Aku telah tergoda oleh dunia kekayaan, jet pribadi, makan malam mewah, jas yang dijahit khusus, dan pesona yang dipoles. Tapi aku belum menyadari bahwa setiap permata datang dengan rantainya. Saudari-saudarinya berpakaian hitam dari kepala hingga kaki, mata mereka nyaris tak terlihat di balik cadar. Mereka datang dalam diam, jarang berbicara di depan umum, suara mereka hanya berupa bisikan. Aku masih ingat saat mencoba menjabat tangan salah satu dari mereka saat berkunjung, dan dia menarik diri, bukan karena tidak sopan, tapi karena dia tidak diizinkan menyentuh istri orang lain. Aku bukan hanya orang asing, aku adalah pemberontakan yang berjalan. Tapi aku masih percaya bahwa cinta bisa melampaui budaya. Aku percaya bahwa pernikahan kami akan tetap milik kami berdua.
Namun dinding mulai menutup perlahan. Semakin waktu berlalu, Yaslam mulai mengulang tradisi yang katanya dulu ia tolak. Senyumnya tak lagi semudah dulu. Ia menjadi lebih dingin, lebih peduli pada penampilan dan status daripada pada percakapan kami. Aku mencoba mempertahankan sosok pria yang dulu kunikahi, tapi dia perlahan berubah menjadi bayangan keluarganya yang kuat dan penuh rahasia. Lalu datanglah Arab Saudi. Aku tak punya kata untuk menggambarkan apa yang kulihat saat pertama kali tiba di Jeddah. Rasanya seperti bukan hanya pergi ke negara lain, tapi ke abad yang berbeda. Jalanan dipenuhi pria berjubah putih, dan perempuan seperti bayangan yang melayang dalam panas dan pasir, tak terlihat, tapi selalu diawasi. Aturannya tak tertulis, tapi mutlak. Tidak boleh tertawa di depan umum. Perempuan tidak boleh mengemudi. Tidak ada percampuran antara pria dan wanita. Udara memang kering, tapi penindasannya lebih tebal daripada angin gurun manapun. Kami tinggal di sebuah istana, tak ada kata lain untuk menyebutnya, lantai marmer, ornamen emas, dinding yang lebih tinggi daripada mimpi. Tapi aku tidak pernah diizinkan keluar sendirian. Aku tidak bisa berbicara dengan para penjaga. Aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa izin dari Yeslam. Itu adalah sangkar, tak peduli seindah apapun tampaknya. Para perempuan dalam keluarga Bin Laden jarang berbicara tentang perasaan, bahkan mereka hampir tak berbicara sama sekali. Mereka dibesarkan untuk bertahan, bukan mempertanyakan, untuk ada, bukan untuk hidup. Banyak yang dinikahkan saat masih remaja kepada pria yang nyaris tak mereka kenal, seringkali pria yang usianya puluhan tahun lebih tua. Itu bukan sekadar tradisi, itu adalah cara bertahan hidup. Aku bertemu istri-istri yang belum pernah melihat laut, meskipun mereka tinggal hanya beberapa kilometer dari pantai, mereka tidak diizinkan. Hidup mereka diukur lewat hidangan, kelahiran, doa, dan keheningan. Aku mencoba tetap kuat demi putri kami, Wafa. Aku ingin dia tumbuh dengan pilihan. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya tidak menyerah tanpa perlawanan. Tapi aku mulai belajar bahwa perlawanan itu punya harga. Semakin aku melawan, semakin terasa jarak Yeslam berubah menjadi kekejaman. Ia mulai mengontrol keuangan kami, sering menghilang tanpa kabar, dan berbicara kepadaku seolah aku hanyalah gangguan, perempuan yang daya tariknya telah usang. Tapi yang paling menakutkan bukan hanya Yeslam, melainkan sistem yang melindunginya. Di Arab Saudi, seorang perempuan tidak bisa bepergian tanpa izin suaminya. Ia tidak bisa mengajukan cerai kecuali suaminya setuju. Jika ia melarikan diri, ia bisa dipaksa kembali. Hukum tidak melihatnya sebagai manusia seutuhnya, hanya sebagai milik. Dan aku mulai menyadari bahwa, milik, itulah yang telah aku jadi. Aku ingat suatu malam duduk di kamar tamu, tak bisa tidur. Jendelanya disegel rapat, dan panasnya menempel di kulit seperti hukuman. Kumandang azan terdengar dari luar, menghantui dan indah, dan aku merasa terperangkap di negara yang melihat suaraku sebagai ancaman. Saat itulah aku sadar bahwa putriku dalam bahaya, jika aku tidak segera menemukan jalan keluar, bukan hanya dari rumah ini, bukan hanya dari pernikahan ini, tapi dari seluruh dunia yang mengelilingi kami. Dia akan tumbuh tanpa pernah mengenal kebebasan. Dia akan menjadi seperti mereka, diam dan bercadar. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apapun risikonya, aku akan melindungi Wafa dari penjara emas yang telah menjadi hidupku. Aku akan menemukan jalan untuk bebas, meski harus menghadapi murka dari kekaisaran yang dibangun di atas kesunyian. Dari luar, nama Bin Laden membawa prestise, kekayaan luar biasa, dan pengaruh yang menjangkau lintas benua. Tapi dari dalam, itu terasa seperti bayangan yang tak bisa aku hindari. Aku menikah ke dalam keluarga yang dihormati di Arab Saudi karena kedekatan mereka dengan istana kerajaan dan kerajaan konstruksi raksasa mereka. Namun nama itu, yang kelak akan membuat dunia menggigil, sudah mulai menunjukkan alasannya. Yeslam jarang berbicara terbuka tentang keluarganya. Ia hanya menyebut satu atau dua saudaranya sambil lalu, tanpa kehangatan. Ada puluhan saudara kandung, setengah saudara, saudari tiri, semua anak dari berbagai istri sang patriark, Muhammad bin Laden. Lelaki tua itu memiliki lebih dari 20 anak laki-laki dan puluhan anak perempuan. Ketika ia meninggal dalam kecelakaan pesawat, warisan besar itu dibagi-bagi,
bersama dengan kekuasaan. Yang kutemukan, secara perlahan dan menyakitkan, adalah bahwa meskipun mereka tampak modern dan progresif dalam bisnis, di balik tembok rumah mereka berpegang teguh pada interpretasi tradisi yang paling ketat. Perempuan, bahkan yang kaya raya, tidak punya suara. Pendidikan dibatasi. Peran mereka hanyalah menaati, melahirkan anak, dan tidak pernah mempertanyakan lelaki yang mengatur hidup mereka. Semakin hari semakin jelas bagiku bahwa aku tidak akan pernah diterima, tidak sepenuhnya. Aku bukan orang Arab. Aku tidak dibesarkan dalam kepatuhan. Aku tidak tahu bagaimana cara mengangguk diam dan menahan beban harapan mereka. Para istri Bin Laden memandangku dengan hati-hati, mungkin bahkan dengan iba. Aku memakai pakaian barat, menyuarakan pendapatku, dan bersikeras untuk mengambil keputusan tentang putriku. Hal-hal ini bukan dianggap kekuatan, tetapi cacat yang harus diperbaiki. Tapi ada satu nama yang bahkan keluarga ini bisikkan dengan rasa tak nyaman, Osama. Osama bin Laden adalah salah satu saudara tiri Islam. Saat pertama kali mendengar namanya, dia masih pria muda awal 20-an, pendiam, taat beragama, dan sudah radikal dalam keyakinannya. Ia mulai menjauh dari keluarga, memeluk interpretasi Islam Wahabi yang ketat. Ia tak tertarik pada kekayaan atau kemewahan, tujuannya jauh lebih berbahaya. Aku ingat pernah bertanya pada Islam tentang Osama. Ia menyepelekannya, menyebutnya fanatik agama yang sudah terlalu jauh. Saat itu aku tak menganggapnya penting. Dalam keluarga sebesar Bin Laden, tentu saja ada kambing hitam. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa bahkan Islam yang membanggakan dirinya sebagai sosok liberal akan jatuh dalam keheningan panjang setiap kali nama Osama disebut. Ia malu, mungkin juga takut, dan keheningan itu menjelaskan segalanya. Saat Osama semakin terlibat dengan kelompok militan, keluarga mencoba menjaga jarak secara publik. Tapi secara pribadi, ada bisik-bisik simpati. Beberapa mengagumi kemurniannya, penolakannya terhadap Barat, kesetiaannya. Dan semua itu, itulah yang membuatku ketakutan. Aku mulai merasa bahwa nama keluargaku bukan hanya berkuasa, tapi juga berbahaya. Dan aku sedang membesarkan seorang putri dengan nama itu. Wafa tumbuh menjadi anak yang cerdas, penasaran, berani berbicara, dan penuh kebaikan. Aku ingin dia hidup di dunia di mana dia bisa menjadi apapun yang ia impikan. Tapi aku tahu dinding-dinding itu mulai mendekap kami. Islam mulai bersikeras agar dia belajar lebih banyak tentang warisannya. Ia ingin Wafa berpakaian lebih sopan, menghabiskan waktu dengan kerabatnya yang konservatif. Aku melawan. Aku bilang padanya bahwa Wafa masih anak-anak dan dia berhak menjalani jalannya sendiri. Tapi nada suaranya berubah. Ia mengingatkanku bahwa dalam Islam, ayah memiliki keputusan akhir atas anak. Kata-kata itu terus terngiang di pikiranku. Aku sadar bahwa aku tidak hanya sedang berhadapan dengan seorang pria, aku sedang melawan seluruh sistem yang melihatku sebagai sesuatu yang bisa dibuang. Suatu hari, aku tak sengaja mendengar percakapan antara dua kerabat Islam saat mereka berkunjung ke Jenewa. Mereka berbicara dalam bahasa Arab, tak tahu bahwa aku mengerti setiap kata. Mereka mempertanyakan apakah aku sudah masuk Islam, apakah aku membesarkan Wafa dengan cara yang benar. Salah satu dari mereka berkata, dia terlalu bebas, dia akan meracuni pikiran anak itu. Saat itu hatiku hancur. Aku sadar mereka melihatku sebagai ancaman, bukan hanya bagi harga diri Islam, tapi bagi masa depan putrinya. Dan saat itu aku tahu, dengan kejelasan yang menyakitkan, bahwa aku harus menemukan jalan keluar. Sistem hukum Saudi dibangun untuk menundukkan perempuan. Istri asing jauh lebih rentan. Jika Islam memutuskan membawa Wafa ke Arab Saudi, tak ada yang bisa kulakukan. Di bawah hukum, Wafa akan menjadi miliknya, dan aku tidak akan punya hak apapun. Aku mulai diam-diam membuat persiapan. Aku menghubungi pengacara, meneliti hukum hak asuh internasional, menyembunyikan dokumen. Aku hidup setiap hari dengan senyum di wajah dan ketakutan di dada. Satu langkah salah dan aku bisa kehilangan segalanya. Tapi aku punya satu hal yang tidak bisa mereka ambil, tekadku. Keluarga Bin Laden mungkin lahir dalam kekuasaan, tapi aku lahir dalam api. Nenek moyangku adalah para penyintas. Ibuku membesarkanku dengan tulang punggung dari baja.
Dan aku akan melakukan hal yang sama untuk putriku. Dunia yang mereka inginkan untuknya, hidup dalam bayang-bayang, kesunyian, dan kepatuhan, tidak akan pernah menjadi takdirnya jika aku masih bisa berbuat sesuatu. Namun aku tak bisa mengabaikan kenyataan. Waktuku hampir habis. Osama sedang naik ke permukaan. Dunia akan segera mengenal nama Bin Laden bukan karena kekayaan atau gedung-gedungnya, tapi karena teror. Dan ketika itu terjadi, menjadi bagian dari keluarga Bin Laden tidak hanya berbahaya, itu akan menjadi tak tertahankan. Tapi bahkan sebelum dunia menyadarinya, aku sudah lebih dulu hidup dalam mimpi buruk itu. Di mata dunia luar, kami hidup dalam kemewahan. Rumah kami di Jenewa dipenuhi perabotan mahal, seni modern, dan ketenangan penuh privilese. Tapi aku tahu apa yang tidak dilihat orang lain. Di balik permukaan kekayaan dan kenyamanan itu, aku sedang menjadi tahanan. Dinding berlapis emas dalam pernikahanku berkilauan dengan kebohongan, pembatasan, dan ketakutan yang terus merayap, bahwa suatu hari aku akan kehilangan putriku selamanya. Yeslam telah menjadi lebih dingin. Pesonanya yang dulu memabukkan telah memudar, berubah menjadi sesuatu yang keras, jauh, penuh perhitungan. Awalnya aku mencoba mencari-cari alasan, tekanan kerja, tekanan budaya, beban menjadi seorang Bin Laden. Tapi akhirnya aku sadar, jaraknya itu bukan kebetulan, melainkan kesengajaan. Ia mulai melihatku bukan sebagai pasangan, tapi sebagai masalah yang harus dikendalikan. Pengendaliannya halus, selalu disamarkan sebagai perhatian atau tradisi. Ia mengkritik pakaianku, lalu menyarankan apa yang seharusnya aku kenakan. Ia melarangku berteman dengan perempuan barat, lalu mempertanyakan mengapa aku terlalu sering sendiri. Ia berkata Waffa butuh disiplin, dan perlahan, Waffa mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama kerabat Yeslam, belajar bahasa Arab, belajar kesopanan, belajar kepatuhan. Pada malam hari, aku berbaring menatap langit-langit, merencanakan. Jika Yeslam mencoba membawanya ke Arab Saudi, bagaimana aku bisa menghentikannya? Pengacara mana yang bisa kupercaya? Kedutaan mana yang akan mendengarkan? Aku tahu hukum berpihak padanya. Di bawah aturan perwalian Saudi, ayah memiliki hak mutlak atas kehidupan anak. Aku sebagai ibu, dan sebagai orang asing, adalah bukan siapa-siapa, hanya bayangan dalam sistem hukum. Aku mulai menyimpan rahasia. Aku menyimpan dokumen penting di tempat aman, paspor, akta lahir, tabunganku. Aku menghindari telepon ketika Yeslam ada di rumah, menghapus pesan, dan tidak pernah berbicara terlalu keras. Aku telah belajar bagaimana bertahan di dunia baruku, seperti belajar berjalan dalam gelap, hati-hati, dan selalu waspada akan suara bahaya. Tapi ketakutanku bukan hanya soal hukum, melainkan juga tentang penyesakan budaya. Setiap kali kami mengunjungi keluarga Yeslam, aku harus menjalani rutinitas kosong yang sama. Senyum yang dipaksakan, keheningan panjang di meja makan, dan penilaian diam dalam setiap tatapan. Aku terlalu liberal, terlalu asing, terlalu vokal. Para perempuan di sana bersikap baik, tapi tertutup. Mereka telah belajar sejak lama untuk tidak terlalu banyak bicara. Pemberontakan mereka telah dipatahkan sejak awal. Aku masih belajar bagaimana menyembunyikan punyaku. Lalu datanglah rumor, bisikan bahwa Osama telah bergabung dengan mujahidin di Afghanistan, bahwa ia mendanai kamp-kamp, membangun jaringan, dan bahwa jihad baginya bukan metafora, tapi misi. Aku bertanya hati-hati pada Yeslam, dan matanya menyipit, dia bukan urusan kita, katanya pendek. Tapi aku melihat ketakutan di matanya, kecil, samar, tapi nyata. Dan aku sadar, rasa takut itu mulai tumbuh dalam diriku juga. Ini bukan lagi tentang kehilangan Waffa, ini tentang warisan yang sedang kami jalani. Aku tidak bisa mengendalikan nama Bin Laden, tapi aku bisa mengendalikan masa depan yang kupilih untuk diperjuangkan. Aku harus membuat pilihan, tetap diam dan berharap, atau bersuara dan mempertaruhkan segalanya. Suatu malam, setelah menidurkan Waffa, aku duduk dalam gelap hanya ditemani suara kota di luar jendela. Aku memikirkan perempuan-perempuan di Timur Tengah yang tidak pernah punya kesempatan untuk memilih, perempuan yang dinikahkan saat masih anak-anak, yang terkubur dalam kain hitam, yang dipenjara karena berani bersuara. Aku memikirkan ibuku yang orang Swiss, dan bagaimana ia membesarkan kami dengan keyakinan bahwa kami bebas.
Lalu aku memikirkan putriku, yang masih polos, masih penuh pertanyaan, dan seperti apa hidupnya kelak jika aku tidak melakukan apa-apa. Keesokan paginya aku mulai menulis. Awalnya hanya seperti buku. Harian, catatan, kenangan, ketakutan. Tapi seiring waktu, itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih, sebuah rekam jejak, sebuah peta, suaraku sendiri. Aku tahu suatu hari aku harus bicara. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin sudah siap. Tapi aku juga tahu waktuku hampir habis. Angin mulai berubah. Nama Osama mulai muncul dalam laporan. Intelijen Amerika mulai mengajukan pertanyaan. Bisikan tentang Al-Qaeda mulai berubah menjadi berita utama. Dan tak lama lagi, nama Bin Laden tak lagi diasosiasikan dengan menara atau kekayaan, melainkan dengan api, kematian, dan teror global. Dan lalu bagaimana? Apa yang akan terjadi ketika dunia melihat kami bukan sebagai individu, tapi sebagai keluarga yang ternoda oleh kegilaan satu orang? Akankah mereka melihatku sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang melawan? Ataukah mereka hanya melihat namanya? Aku tak tahu pasti. Tapi aku siap berjuang demi kebenaran, karena hanya itu yang tersisa. Hari ketika aku memutuskan untuk pergi adalah momen paling sulit dan paling membebaskan dalam hidupku. Selama bertahun-tahun aku hidup terjebak di bawah jaring harapan, tradisi, dan kesunyian. Tapi di dalam hatiku, aku tahu jika aku tetap tinggal, aku akan kehilangan segalanya yang paling kucintai, putriku, identitasku, kebebasanku. Ini bukan sekadar melarikan diri dari pernikahan, tapi merebut kembali hidupku, sedikit demi sedikit. Rencana itu rapuh, harus sempurna. Satu kesalahan bisa menjadi akhir, bukan hanya bagiku tapi bagi Wafa juga. Aku tidak bisa melakukan kesalahan. Aku menyembunyikan persiapanku, menjaga pikiranku, dan menghitung setiap langkah, kemana harus pergi, bagaimana cara bepergian, siapa yang bisa dipercaya, dan yang terpenting, bagaimana menjaga Wafa tetap aman. Dia masih muda, polos, dan tak menyadari badai yang bergemuruh di bawah kakinya. Pagi hari keberangkatan, jantungku berdegup seperti genderang. Aku mengemasi barang-barang kami dengan cepat, hanya yang penting. Sebuah koper kecil berisi pakaian, paspor, dan beberapa kenangan dari kehidupan yang kutinggalkan. Aku menceritakan kisah-kisah kepada Wafa untuk menenangkannya, berpura-pura bahwa perjalanan ini hanyalah petualangan baru, babak baru dalam hidup kami. Tapi di dalam, aku gemetar. Yeslam sudah berangkat kerja? Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Aku berhenti sejenak di depan pintu, merasakan beratnya ketidakpastian menekan dadaku. Inilah saatnya, tak ada jalan kembali. Kami melangkah ke udara pagi yang sejuk. Kota itu berdetak dengan kehidupan, tak peduli pada rahasia yang kami bawa. Aku menghentikan taksi, menggenggam tangan Wafa erat-erat. Pikiranku berpacu, apakah ada yang mengawasi? Apakah aku dibuntuti? Pikiran itu membuat dingin menjalar ke tulang belakangku. Bandara menjulang di depan kami, sebuah gerbang menuju kebebasan, atau mungkin perangkap. Di loket check-in, aku menahan napas saat petugas memindai paspor kami. Wafa tersenyum padaku, tak menyadari ketegangan yang menggantung, tangannya yang kecil masih menggenggam milikku. Ketika tiket kami tercetak tanpa masalah, aku merasakan secercah harapan. Mungkin inilah kesempatan kami. Saat pesawat lepas landas meninggalkan kota di belakang kami, aku menatap keluar jendela, air mata mengaburkan pandanganku. Aku meninggalkan segala yang kukenal, orang-orang, budaya, kenyamanan rutinitas, dan melangkah ke ketidakpastian. Tapi pilihan itu jelas, keselamatan, kebebasan, masa depan bagi Wafa, jauh dari bayang-bayang masa laluku. Pemberhentian pertama kami adalah di Eropa, tempat di mana aku berharap kami bisa memulai kembali. Hari-hari yang menyusul dipenuhi dengan kecemasan dan kelelahan. Aku terus menoleh ke belakang, takut Yeslam akan menyadari pelarian kami dan mengejar. Aku tahu ia punya kuasa, uang, dan pengaruh untuk mewujudkan itu. Tapi seiring waktu berlalu dan kami menetap di sebuah apartemen kecil, aku mulai bisa bernapas lagi. Wafa cepat beradaptasi, tertawa dan bermain seperti anak kecil seharusnya.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat masa depan di mana kami aman, di mana dia bisa tumbuh tanpa rasa takut. Namun luka batin masih ada. Aku bergulat dengan rasa bersalah. Apakah aku telah mengkhianati suamiku? Apakah aku egois? Akankah keluargaku memaafkanku? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kebenarannya. Aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk hak Wafa memilih hidupnya sendiri. Meski ada kelegaan, jalan di depan tetap tidak mudah. Keluarga Yeslam memutuskan hubungan denganku, menyebutku pengkhianat. Ancaman datang lewat surat dan panggilan. Aku harus tetap waspada, selalu siaga, selalu melindungi. Tapi aku menolak untuk dibungkam. Aku mencari nasihat hukum, menghubungi organisasi yang membantu perempuan melarikan diri dari pernikahan abusif, dan terhubung dengan sesama penyintas. Kisah-kisah mereka memberiku kekuatan, mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Seiring bulan berganti, aku mulai menuliskan kisah kami, kesulitan, kemenangan, momen putus asa dan harapan. Itu adalah caraku merebut kembali suaraku, memahami kekacauan, dan menerangi dunia tersembunyi yang tak banyak orang pahami. Tapi nama Bin Laden masih menghantui kami. Media mulai meliput kisah kami, dan bersamanya datang sorotan publik dan perhatian yang tak diinginkan. Ada yang menyebutku berani, ada pula yang mempertanyakan motifku. Tapi aku tetap teguh, karena aku tahu kebenaran adalah satu-satunya senjataku. Wafa tumbuh menjadi gadis kecil yang cemerlang, penasaran dan baik hati. Tawanya memenuhi rumah kami dengan kehangatan. Melihatnya tumbuh adalah kebahagiaan terbesarku dan motivasi terkuatku untuk terus berjuang. Dalam keheningan, aku merenungi betapa jauhnya kami telah melangkah dari sangkar emas yang penuh kekayaan dan kesunyian menuju kebebasan yang rapuh dan belum pasti. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, tapi dengan setiap langkah, aku merasa lebih hidup, lebih teguh. Aku telah melarikan diri dari bayang-bayang masa laluku, tapi kisah Charman Bin Laden baru saja dimulai. Perjuangan untuk keadilan, pengertian, dan kedamaian akan terus berlanjut. Tapi kini, itu adalah perjuanganku sendiri. Setelah melarikan diri dari dunia penindasan yang kukenal, aku sempat berpikir bahwa kebebasan akan seperti cakrawala yang jernih dan sederhana. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Meninggalkan Yeslam Bin Laden dan bayang-bayang nama keluarganya tidak serta-merta menghapus rantai yang telah membelengguku selama bertahun-tahun. Aku membawa luka yang tak terlihat, pertempuran yang terjadi jauh di dalam jiwaku. Kedatanganku di barat menandai awal dari perjuangan baru, menemukan kembali jati diriku di luar ekspektasi dan narasi yang telah dipaksakan padaku. Aku bukan lagi hanya istri dari seorang Bin Laden. Aku adalah perempuan dan seorang ibu yang berjuang untuk merebut kembali hidup, suara, dan martabatnya. Tantangan pertama adalah belajar hidup secara mandiri. Bertahun-tahun aku hidup dalam dunia di mana semua keputusan dibuat untukku, di mana pendapatku diabaikan atau ditolak. Tiba-tiba, aku harus membuat keputusan sendiri, makan apa, tinggal di mana, bagaimana melindungi putriku. Itu sangat melelahkan, tapi penting. Setiap keputusan kecil kuanggap sebagai kemenangan. Setiap langkah ke depan adalah bentuk pengambilan kembali diriku. Kemandirian finansial adalah gunung lain yang harus kudaki. Tanpa akses ke kekayaan suamiku atau dukungan dari keluarganya, aku harus menemukan cara untuk menghidupi Wafa dan diriku. Aku mendaftar kursus, bekerja serabutan, dan perlahan membangun kehidupan di mana kami bisa bertahan, bahkan berkembang. Setiap gaji, setiap tugas yang kuselesaikan adalah bukti ketangguhanku. Namun nama Bin Laden tetap mengikutiku seperti bayangan. Ketertarikan media terhadap kisahku membuat privasi nyaris mustahil. Paparazi dan jurnalis mengamati setiap langkahku, seringkali memutarbalikkan fakta demi judul sensasional. Ada hari-hari di mana rasanya aku hidup di bawah mikroskop, rasa sakit dan keberanianku dipajang untuk konsumsi publik. Meskipun mendapat sorotan, aku menolak untuk dibungkam atau dipermalukan. Aku menggunakan wawancara dan tulisanku sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran, bukan hanya kisahku, tetapi kisah banyak perempuan yang terjebak dalam pernikahan seperti punyaku. Aku ingin membuka mata dunia tentang realitas tersembunyi pernikahan paksa, tekanan budaya, dan keberanian yang dibutuhkan untuk membebaskan diri.
Wafa menjadi sumber kekuatanku yang paling besar. Melihatnya tumbuh menjadi perempuan muda yang percaya diri dan cerdas memenuhi hatiku dengan kebanggaan dan harapan. Aku ingin dia tahu bahwa dia bebas memilih jalannya sendiri, berbeda dari jalan yang pernah dipaksakan kepadaku. Tawa, rasa ingin tahu, dan impiannya menjadi cahaya dalam saat-saat tergelapku. Hubunganku dengan keluarga mantan suamiku telah hancur, dipenuhi keheningan dan jarak. Keluarga Yeslam memutus hubungan, mencapku sebagai pengkhianat. Tapi aku telah berdamai dengan itu. Aku mengerti bahwa untuk benar-benar bebas, aku harus memutus ikatan dengan dunia yang ingin mengendalikan diriku. Aku juga menghadapi konflik batin, rasa bersalah karena meninggalkan bagian dari hidupku, berduka atas sosok diriku yang mungkin bisa menjadi seseorang yang berbeda jika hidup berjalan lain. Terapi dan kelompok pendukung membantuku memproses emosi-emosi itu, mengajarkanku bahwa penyembuhan bukanlah garis lurus, tetapi perjalanan naik turun. Pertarungan hukum pun muncul saat aku memperjuangkan hak asuh dan perlindungan. Menavigasi sistem hukum asing sangat menakutkan, tapi aku tetap teguh. Setiap dokumen yang kutandatangani, setiap sidang pengadilan yang kuhadiri, adalah perjuangan, bukan hanya demi keselamatan Wafa, tetapi juga demi masa depan kami. Terkadang kesepian terasa menghancurkan. Meninggalkan budaya, keluarga, dan kehidupan yang dulu kupahami membuatku terasing dari semua yang akrab. Tapi aku mencari komunitas di antara perempuan yang menghadapi perjuangan serupa. Kisah mereka, keberanian mereka, dan kebaikan mereka menjadi sumber solidaritas dan harapan bagiku. Aku juga mulai merenung dalam tentang makna identitas, bagaimana identitas dibentuk oleh budaya, keluarga, dan pilihan pribadi. Aku tidak lagi sekadar produk dari masa kecilku. Aku menjadi perempuan yang mendefinisikan dirinya sendiri lewat tindakan, nilai-nilai, dan impiannya. Proses itu lambat dan menyakitkan. Ada saat-saat penuh keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Tapi setiap hari aku tumbuh lebih kuat, lebih teguh untuk menjalani hidup dengan caraku sendiri. Menulis menjadi pelampiasanku, cara untuk menceritakan kisahku secara jujur dan tulus. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang memberi suara kepada banyak perempuan lain yang kisahnya masih terkubur dalam kesunyian dan rasa malu. Di tengah proses membangun kembali hidup, aku menemukan kekuatan dalam pengampunan, bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan masa lalu memungkinkan aku melepaskan sebagian rasa sakit dan kemarahan yang nyaris melumatku. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas dan advokat. Perjalananku dari keterkungkungan menuju kebebasan adalah bukti akan daya tahan dan harapan dalam jiwa manusia. Jalan di depan tetap tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas menjadi diriku sendiri, bebas melindungi putriku, dan bebas menjalani hidup penuh kemungkinan. Kebebasan datang dengan harga yang dulu tak sepenuhnya kupahami. Dunia yang kumasuki setelah melarikan diri adalah dunia yang asing, dipenuhi dengan peluang sekaligus rintangan. Meninggalkan rumah keluarga Bin Laden dan ekspektasi budaya yang ketat berarti aku harus membangun kembali hidupku dari nol. Setiap langkah menuju kemandirian disambut dengan keraguan, ketakutan, dan tantangan untuk membuktikan, baik kepada diriku sendiri maupun kepada dunia, bahwa aku lebih dari sekadar keadaan yang dulu mendefinisikanku. Pertarungan pertamaku terjadi di dalam pikiranku sendiri. Bertahun-tahun ditekan telah meninggalkan luka yang dalam, rasa takut akan penilaian, rasa malu atas masa lalu, dan rasa rapuh yang luar biasa. Aku bergumul dengan keraguan, apakah aku mampu menjalani hidup yang kuimpikan untukku dan Wafa? Tapi api di dalam diriku, dorongan untuk hidup secara otentik dan bebas, tak pernah padam. Setiap pagi aku bangun dengan tekad untuk memperjuangkan martabatku, untuk merebut kembali identitas yang pernah direnggut. Membangun kembali hubungan dengan putriku adalah inti dari babak baru hidupku ini. Ikatan kami telah dibentuk oleh kompleksitas masa lalu, namun juga menjadi sumber kekuatan dan penyembuhan. Aku bertekad membesarkannya tanpa rantai ketakutan dan penindasan yang pernah menghantui masa kecilku. Mengajarinya untuk merangkul suaranya sendiri dan mengejar mimpinya menjadi misiku. Aku ingin Wafa tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ia bisa menentukan takdirnya sendiri, bebas dari bayang-bayang ekspektasi keluarga dan batasan budaya.
Kemandirian finansial menjadi batas terpenting sekaligus paling menantang. Tanpa dukungan atau sumber daya dari keluarga Bin Laden, aku harus menavigasi sistem yang asing, pasar kerja, program pendidikan, dan layanan sosial. Aku mendaftar di kelas bahasa Inggris dan pelatihan vokasional, bertekad membangun fondasi yang bisa menopang hidup kami berdua. Perjalanannya jauh dari mudah. Ada hari-hari ketika kelelahan dan frustrasi menguasai segalanya. Tapi dengan setiap keberhasilan kecil, entah itu menyelesaikan satu kursus atau mendapat peluang kerja baru, kepercayaanku tumbuh. Sorotan publik menambah lapisan kompleksitas lain. Kisahku yang sudah dibesar-besarkan oleh media memancing rasa ingin tahu yang intens dan terkadang penilaian yang kejam. Selalu berada dalam sorotan berarti aku nyaris tak punya privasi atau ruang untuk sembuh jauh dari mata yang mengintip. Meskipun begitu, aku memutuskan untuk menggunakan visibilitasku untuk menyoroti isu-isu yang dihadapi banyak perempuan, pernikahan paksa, penindasan budaya, dan perjuangan untuk otonomi diri. Bersuara menjadi tindakan perlawanan, cara untuk merebut kembali narasiku dan memberdayakan yang lain. Namun luka masa lalu tidak mudah terhapus. Trauma emosional masih tertinggal, muncul dalam mimpi buruk, kecemasan, dan saat-saat putus asa. Terapi menjadi bagian penting dari proses penyembuhanku. Melalui dukungan profesional dan refleksi diri, aku mulai mengurai jaring emosi yang terikat pada tahun-tahun pengendalian dan kekerasan. Aku belajar bahwa penyembuhan bukanlah proses linier dan bukan pula hal yang sederhana. Ia adalah proses berkelanjutan untuk menghadapi rasa sakit, memaafkan diri sendiri, dan melangkah maju dengan keberanian. Hubunganku dengan keluarga mantan suamiku tetap tegang, penuh dengan keheningan dan permusuhan. Aku dicap sebagai pengkhianat dan diasingkan. Tapi aku telah menerima kenyataan itu. Memilih kebebasan berarti memutus hubungan dengan mereka yang tidak bisa menerima kemandirianku. Meskipun menyakitkan, pemisahan ini penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhanku. Di tengah pertempuran pribadi ini, aku menemukan solidaritas di antara komunitas perempuan yang telah menempuh jalan serupa. Kisah pelarian, ketahanan, dan pemberdayaan mereka menginspirasiku. Berbagi pengalaman dan saling mendukung menciptakan ikatan yang meredakan rasa kesepian yang kadang kurasakan. Bersama-sama, kami menantang norma budaya dan sosial yang telah berusaha membungkam kami. Menulis menjadi pelampiasan yang kuat. Mendokumentasikan perjalananku dalam memoir adalah hal yang katarsis sekaligus revolusioner. Itu memberiku kendali atas kisahku sendiri dan menyampaikannya dengan kata-kataku sendiri, bebas dari distorsi pihak luar. Melalui tulisanku, aku berharap bisa menjangkau mereka yang masih terperangkap dalam kesunyian, menawarkan harapan dan rasa kebersamaan. Tantangan sebagai ibu di dunia baru juga sangat mendalam. Menavigasi sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan norma sosial untuk Wafa menuntut pembelajaran dan adaptasi yang konstan. Aku menjaganya dengan sangat ketat, bertekad untuk melindunginya dari luka yang pernah menimpaku. Dan segala batasan yang dulu pernah kutanggung. Menyaksikan Wafa tumbuh dan berkembang adalah kebahagiaan sekaligus motivasi terbesarku. Merenungi perjalananku, aku menyadari betapa pentingnya merebut kembali bukan hanya kebebasan fisik, tapi juga kedaulatan batin dan emosional. Membebaskan diri dari keadaan yang menindas menuntut ketangguhan, cinta pada diri sendiri, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Setiap hari, aku memilih untuk hidup dengan keaslian, menghargai kebenaranku sendiri dan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari penderitaan. Saat aku menatap ke depan, komitmenku terhadap advokasi dan pendidikan tetap teguh. Aku percaya pada kekuatan bercerita, untuk mengubah cara pandang, memengaruhi kebijakan, dan menciptakan dunia di mana perempuan seperti diriku bisa hidup tanpa rasa takut atau penindasan. Babak ini dalam hidupku bukan sekadar tentang bertahan hidup, ini tentang tumbuh, mendefinisikan ulang jati diri, dan membuka jalan penuh harapan bagi generasi mendatang. Kisahku bukan lagi kisah tentang keterkungkungan, tetapi tentang pembebasan, kekuatan, dan perjuangan tak kenal lelah untuk keadilan. Jalan menuju penyembuhan panjang dan melelahkan, sama seperti perjalanan menuju kebebasan. Bahkan setelah menjauh dari bayang-bayang keluarga Bin Laden dan dunia mereka yang keras dan menekan, aku mendapati bahwa belenggu yang membatasiku tak hanya bersifat fisik, tetapi juga tertanam dalam pikiran dan hatiku. Trauma yang kupikul tak terlihat oleh orang lain,
Namun beratnya terasa di setiap langkahku dalam membangun kembali hidupku. Menyesuaikan diri di dunia yang begitu berbeda dari yang pernah kukenal sungguh luar biasa sulit. Norma budaya, hambatan bahasa, ekspektasi sosial, semuanya menuntut penyesuaian. Tapi di balik tantangan-tantangan eksternal itu, ada tugas yang jauh lebih dalam, merebut kembali rasa diriku sendiri. Bertahun-tahun aku hidup sebagai istri yang terikat pada tradisi dan rasa takut, dibungkam oleh ancaman kekerasan dan isolasi. Kini aku bebas, tapi kebebasan datang bersama ketidakpastian dan tanggung jawab atas pilihan. Aku mencari perlindungan dalam terapi dan kelompok dukungan, di mana aku bertemu dengan orang-orang yang kisahnya menggema dengan milikku. Koneksi itu menjadi garis hidup, mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri, dan bahwa penyembuhan, meskipun sulit, adalah mungkin. Prosesnya tidak lurus. Ada hari di mana aku merasa kuat dan penuh harapan, ada pula saat-saat keputusasaan dan kerentanan. Tapi melalui setiap sesi, setiap cerita yang dibagikan, aku mulai menyusun kembali bagian-bagian jati diriku yang hancur. Peran sebagai ibu tetap menjadi jangkar hidupku. Membesarkan Wafa di dalam budaya yang begitu asing dari yang kami kenal adalah berkah sekaligus tantangan. Aku bertekad memberinya kebebasan dan kesempatan yang dulu tidak pernah kumiliki. Aku melihatnya tumbuh menjadi perempuan muda yang percaya diri, penuh rasa ingin tahu dan ambisi, simbol dari apa yang mungkin terjadi ketika cinta dan kebebasan menang. Kemandirian finansial menjadi fondasi penting dalam hidup baruku. Aku mendaftar di berbagai kelas, mempelajari keterampilan baru, dan perlahan membangun karir. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah kemenangan atas masa lalu dan langkah menuju kemandirian. Aku menjadi suara bagi perempuan yang terjebak dalam keadaan serupa, menggunakan kisahku untuk menyuarakan perubahan dan meningkatkan kesadaran. Sorotan media yang dulu terasa mengganggu perlahan berubah menjadi platform. Aku memanfaatkannya untuk menyoroti realitas pernikahan paksa, penindasan budaya, dan keberanian yang dibutuhkan untuk membebaskan diri. Memoarku, yang lahir dari rasa sakit dan ketahanan, telah menjangkau ribuan orang, memberi harapan bagi mereka yang masih terjebak dalam kesunyian. Meskipun telah banyak kemajuan, bekas luka masa laluku tak pernah benar-benar hilang. Trauma akibat bertahun-tahun hidup dalam kendali, ketakutan, dan kesendirian meninggalkan jejak yang kadang muncul tanpa diduga dalam mimpi buruk, kecemasan, atau bayangan keraguan. Tapi setiap hari aku memilih untuk menghadapi tantangan itu dengan keberanian dan belas kasih, untuk diriku sendiri, dan untuk masa depan yang sedang kubangun. Hubunganku dengan keluarga mantan suamiku tetap menjadi kenyataan yang menyakitkan. Mereka menganggap pelarianku dan kebenaranku sebagai pengkhianatan. Namun aku telah belajar bahwa terkadang, cinta berarti melepaskan mereka yang menolak menerima kebenaranmu. Dalam penolakan mereka, aku menemukan kebebasan dari kendali mereka. Jika kulihat kembali, aku melihat transformasi, bukan hanya dalam keadaanku, tapi di dalam diriku sendiri. Aku telah bergerak dari kesunyian menuju suara, dari ketakutan menuju keberanian, dari keterkungkungan menuju pemberdayaan. Perjalananku adalah bukti ketangguhan jiwa manusia dan hasrat yang tak pernah padam untuk meraih kebebasan. Hari ini aku berdiri bukan hanya sebagai penyintas, tapi juga sebagai advokat, sebagai ibu, dan sebagai perempuan yang merebut kembali hidupnya dengan caranya sendiri. Kisahku adalah mercusuar bagi mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan, seruan bagi masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dimanapun. Saat aku terus melangkah maju, aku membawa pelajaran dari masa lalu dan harapan akan masa depan yang ditentukan bukan oleh belenggu, melainkan oleh pilihan, martabat, dan pencarian kebenaran yang tak pernah berhenti.